Di channel kali ini saya akan membahas tentang trigonometri. Sebelum saya ke materi trigonometri, jangan lupa like, comment, and subscribe. Trigonometri ini apa sih gitu tuh, mempelajari tentang apa sih? Jadi trigonometri ini adalah ilmu yang mempelajari tentang segitiga. Maksudnya jadi tuh dari trigonometri ini tuh kita mempelajari hubungan antara sisi dan dengan sudut di dalam segitiga. Lalu ada 3 hal yang utama di dalam trigonometri ini. 3 hal yang utamanya, yang pertama itu ada sin atau sinus, yang kedua adalah cos, kosinus, yang ketiga adalah tan, tangen. Lalu untuk mencari nilai sin, cos, dan tan itu bagaimana sih? Jadi jawabannya adalah untuk mencari nilai sin, cos, dan tan yaitu dengan menggunakan segitiga siku-siku. Oke, langsung aja nih kita simak ke materinya. Pertama kita masuk ke perbandingan trigonometri. Di sini sudah ada gambar segitiga siku-siku dan sudah ada keterangan depan, samping, miring. Oke, pada dasarnya sin itu artinya panjang sisi depan dibagi panjang sisi miring. Cos yaitu panjang sisi samping dibagi panjang sisi miring, dan tan yaitu panjang sisi depan dibagi panjang sisi samping, dan seterusnya. Bisa dilihat di gambar. Untuk sin alfa kan demi depan per miring. Bisa dilihat di gambar bahwa depan itu adalah A dan miring itu adalah B. Berarti sin alfa sama dengan A per B. Untuk cos alfa adalah sami, yaitu samping per miring. Samping di sini ada C dan miring di sini pada segitiga adalah B. Jadi untuk cos alfa sama dengan C per B. Selanjutnya tan alfa. Tan alfa adalah desa. Desa itu depan per samping. Depan di dalam segitiga ini adalah A dan samping itu C. Berarti tan alfa sama dengan A per C. Nah, sekarang kita lanjut ke sudut istimewa. Karena di trigonometri kita mengenal sudut istimewa. Apa itu? Mereka adalah sudut-sudut yang memiliki nilai sin, cos, tan yang sederhana dan mudah kita ingat. Bisa dilihat di gambar bahwa sin 0 derajat adalah 0, sin 30 derajat adalah 1 per 2, sin 45 derajat adalah 1 per 2 akar 2, sin 60 derajat adalah 1 per 2 akar 3, sin 90 derajat adalah 1. Untuk cos itu keterbalikannya. Jadi cos 0 derajat adalah 1, cos 30 derajat adalah 1 per 2 akar 3, cos 45 derajat adalah 1 per 2 akar 2, dan cos 60 derajat adalah setengah 1 per 2. Lalu untuk cos 90 derajat adalah 0. Nah, untuk tan tersendiri yaitu tan 0 derajat adalah 0, tan 30 derajat adalah 1 per 3 akar 3, tan 45 derajat adalah 1, tan 60 derajat adalah akar 3, dan tan 90 derajat adalah tak terdefinisi. Oke, selanjutnya kita ke kuadran. Kuadran itu sangat penting buat kita untuk menghitung sin, cos, tan dari sudut yang lain. Kuadran itu sendiri adalah penggolongan atau pengklasifikasian sudut. Dalam menghitung kuadran kita menggunakan basis lingkaran. Satu lingkaran itu 360 derajat dibagi 4. Jadi ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, di kuadran 1 nilai semua sin, cos, tan itu positif, yaitu dari nilai 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Untuk kuadran kedua nilai sin-nya positif. Selain sin, seperti cos dan tan-nya itu bernilai negatif. Untuk kuadran 2 itu untuk nilai 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Untuk kuadran ketiga, nilai tan-nya positif, sedangkan sin dan cos-nya itu negatif. Dan nilai di kuadran 3 yaitu 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Untuk kuadran yang terakhir yaitu kuadran 4,
nilai cosnya itu positif, sedangkan sin dan tannya itu bernilai negatif. Di kuadran 4 nilainya itu dari 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Lanjut ke kesamaan sudut berelasi. Nah, untuk mencari sin kostan yang selain ada di sudut istimewa itu bisa dicari menggunakan ini, bisa dilihat di gambar, bisa dipahami. Kalau saya lebih suka menggunakan yang patokan. Apa sih patokan? Nggak tahu, intinya saya menyebutnya patokan. Nah, patokan di sini kan yang pertama 180 derajat itu fungsinya tetap, dan yang kedua 90 derajat dan 270 derajat itu fungsinya ganti. Kita langsung ke contoh. Yang pertama, sin 240 derajat dan sin 120 derajat itu berapa sih? Yang pertama nih kita jawab sin 240. Ini pakai yang patokan pertama ya, pakai 180. Nah, sin 240 derajat itu kuadran keberapa sih? Kita lihat. Sin 240 derajat itu terletak pada kuadran 3. Jadi nilai sinnya itu negatif ya, berarti negatif sin buka kurung 180 derajat ditambah berapa? Hasilnya 240 derajat. Berarti ditambahkan 60 derajat ya, berarti sama dengan negatif sin 60-nya langsung dipindahin ke sini. Nah, berarti negatif sin 60 derajat adalah, kita lihat ke sudut istimewa, ternyata sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Jadi negatif sin 60 derajat adalah negatif 1/2 akar 3. Oke. Atau pakai yang patokan kedua. Nah, negatif sin 270 derajat dikurangi berapa? Hasilnya 240 derajat, berarti dikurangi 30 derajat. Nah, kalau yang patokan kedua ini fungsinya ganti ya. Maksudnya ganti itu gimana? Berarti sin dirubah menjadi cos, cos berubah jadi sin ya. Berarti negatif cos 30 derajat itu berapa? Cos 30 derajat sendiri adalah 1/2 akar 3. Berarti negatif cos 30 derajat adalah negatif 1/2 akar 3. Sama nggak sama cara yang patokan pertama? Sama kan, berarti mau pakai yang patokan pertama dan patokan kedua itu sama aja hasilnya. Untuk yang nomor 2 juga cara penyelesaiannya sama, bisa dilihat di gambar dan bisa dipahami ya. Selanjutnya aturan segitiga. Oke, di sini sudah ada gambar segitiga ABC. Dan dimana sudut A itu ada alfa, sudut B itu ada beta, dan sudut C-nya itu gamma. Nah, untuk aturan sinus sendiri adalah A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Nah, untuk aturan kosinusnya yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos alfa. Untuk B kuadratnya yaitu sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC cos beta. Untuk C kuadratnya yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi AB cos gamma. Aturan tangen, A min B per A plus B sama dengan tan buka kurung 1/2 dikali alfa dikurangi beta tutup kurung per tan buka kurung 1/2 dikali alfa ditambah beta tutup kurung. Nah, ini yang saya sebutkan yaitu tadi aturan sinus, aturan kosinus, dan aturan tangen. Selanjutnya adalah luas segitiganya. Untuk luas segitiganya yaitu yang pertama 1/2 BC dikali sin alfa. Nah, untuk luas segitiga yang kedua yaitu 1/2 AC dikali sin beta. Untuk luas segitiga yang ketiga adalah 1/2 AB dikali sin gamma. Selanjutnya kita ke persamaan trigonometri. Bisa dilihat di tabel sini, bisa dipahami dan bisa ini ya, silahkan dibaca dan dipahami. Oke, lanjut aja ya. Kita ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu tentukanlah nilai X pada interval di mana X itu kurang dari sama dengan 0 derajat dan X-nya itu harus kurang dari sama dengan 360 derajat yang memenuhi sin X sama dengan 1/2. Sin X-nya di sini diketahui 1/2. Nah, sin X-nya itu sama dengan berarti sin berapa yang nilainya 1/2 dan didapat sin 30 derajat. Nah, untuk cara penyelesaiannya yang pertama, X sama dengan 30 derajat plus minus K dikali 360. Untuk K sama dengan 0 berarti X-nya itu 30 derajat.
Jika kita ambil K-nya sama dengan 1, maka X akan berada di luar interval yang diminta. Kenapa? Karena nanti ketika 30 ditambah 1 dikali 360 akan lebih dari 360 hasilnya. Maka intervalnya tidak diminta, yaitu di luar interval. Interval yang diminta yaitu X lebih dari sama dengan 0 derajat dan X kurang dari sama dengan 360. Nah, untuk penyelesaian yang kedua yaitu X-nya sama dengan 180 derajat dikurangi 30 derajat. Nah, plus minus K dikali 360 derajat. X-nya sama dengan 150 derajat ditambah plus minus K dikali 360 derajat. Kita pakai K sama dengan 0, berarti X-nya itu 150 derajat. Jika kita ambil K sama dengan 1, maka X-nya akan berada di luar interval yang diminta. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Lanjut ke pertidaksamaan trigonometri. Pertidaksamaan trigonometri bisa diselesaikan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan grafik fungsi trigonometri dan dengan cara menggunakan garis bilangan. Bisa dilihat di PPT ini, bisa dilihat di gambarnya, bisa dibaca ya bagaimana langkah-langkahnya untuk cara mengerjakannya. Kita lanjut ke contoh soalnya aja ya. Oke, di sini contoh soalnya, tentukanlah himpunan penyelesaian dari cos X kurang dari 1/2 pada interval 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Cara penyelesaian dengan menggunakan grafik. Di sini sudah diketahui cos X kurang dari setengah. Dilihat di PPT-nya, di situ sudah ada grafiknya dan perhatikan gambarnya. Dari gambar telah kelihatan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah lebih dari sama dengan 60 derajat, X kurang dari sama dengan 300 derajat. Nah, untuk cara penyelesaian dengan menggunakan garis bilangan bisa dilihat di PPT, bisa dipahami langkah-langkahnya bagaimana. Nah, dari situ didapat nih. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari 60 derajat dan X kurang dari 300 derajat. Identitas trigonometri. Di sini sudah ada identitas fungsi trigonometri sudut rangkap, bisa dibaca. Sin 2 alfa itu bisa diganti dengan apa, sama dengan apa, dan tan alfa itu sama dengan apa. Bisa dilihat di sini. Oke, bisa dibaca dan bisa dipahami ya teman-teman. Ini umum di sekolah-sekolah juga rumusnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke grafik fungsi trigonometri. Yang pertama ada grafik fungsi sinus. Fungsi sinus dasar adalah fungsi Y sama dengan sin X. Grafik fungsi ini dapat digambarkan sebagai berikut. Bisa dilihat gambarnya di PPT. Nah, nilai maksimum fungsi adalah 1, nilai minimum fungsi adalah negatif 1. Periode fungsi adalah 360 derajat, artinya fungsi akan berulang setiap kelipatan 360 derajat. Grafik yang kedua adalah grafik fungsi kosinus. Fungsi kosinus dasar adalah fungsi Y sama dengan cos X. Grafik fungsi ini dapat digambarkan sebagai berikut. Bisa dilihat di PPT-nya bagaimana bentuknya. Nah, nilai maksimum fungsi adalah 1, nilai minimum fungsi adalah negatif 1, periode fungsi adalah 360 derajat, artinya fungsi akan berulang setiap kelipatan 360 derajat. Oke, lanjut ke grafik yang ketiga, yaitu grafik fungsi tangen. Nah, fungsi tangen dasar adalah fungsi Y sama dengan tan X. Grafik fungsi ini dapat digambarkan sebagai berikut. Bisa dilihat di PPT bentuk grafiknya bagaimana dan ininya bagaimana, bisa dilihat dan bisa dipahami ya. Oke. Lanjut ke contoh penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Di sini di PPT saya mengambil 4 contoh. Yang pertama, trigonometri ini bisa digunakan untuk menemukan jarak dari pantai ke suatu titik di laut. Yang kedua, trigonometri juga digunakan dalam mencari ketinggian menara dan pegunungan. Yang ketiga, trigonometri juga dapat digunakan untuk mengukur ketinggian suatu pohon. Nah, yang keempat, trigonometri juga bisa digunakan untuk menemukan jarak antara benda-benda angkasa. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.